Pagi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan di Bom. Teteh nggak kuat, lihat nahan sedih, lihat mereka adegan, nggak kuat. Ya mungkin mereka dalam keadaan terdesak, Pak, karena mereka kawan itu berempat kan. Dalam keadaan takut bagaimana menyelamatkan teman. Sungguh masih segar diingatan kita tentang kejadian nahas yang menimpa Dibo, seorang wanita asal Bandung yang harus kehilangan nyawa akibat aksi keji yang diduga dilakukan ketiga sahabatnya di sebuah kamar kos di kawasan Cimbelit. Yang tak kalah menyesakan dada, hampir 2 bulan setelah kejadian nahas itu terjadi, masih banyak pertanyaan yang belum terjawabkan dengan jelas. Meski begitu, semuanya perlahan mulai terbuka, karena proses pendalaman pihak kepolisian Polrestabes Bandung masih berjalan. Dan pada tanggal 24 April 2024 kemarin, pihak berwajib telah resmi melakukan rekonstruksi tempat kejadian perkara. Lantas, seperti apakah proses berjalannya rekonstruksi TKP kasus ini? Kita sebelumnya juga udah melakukan prarekon. Jadi rekonstruksi kali ini juga sudah kita klarifikasi juga dari saksi-saksi yang lainnya. Kurang lebih rekonstruksi yang kita lakukan ini juga sudah kita lakukan di prarekon gitu kan. Mulai dari kronologi asal mula kejadiannya sampai dibawanya almarhum korban ke rumah sakit oleh para pelaku gitu. Pagi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan di Bom. Jadi awalnya rekonstruksi berjalan dengan lancar, ya, di mana tersangka Alexa selaku pelaku utama pembunuhan dihadirkan dan 2 tersangka lagi juga turut dihadirkan di sana. Meskipun 2 tersangka ini tidak ditahan. Namun miris, hasil rekonstruksi TKP kemarin agaknya belum mampu menghadirkan kepuasan dari pihak keluarga korban. Pasalnya, kakak korban melalui tim kuasa hukumnya merasa masih begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Khususnya terkait terungkapnya fakta baru yang baru terkuak dalam rekonstruksi kemarin. Lantas, seperti apakah kejanggalan yang dimaksud pihak kuasa hukum kakak korban? Dari rekonstruksi tadi, kami pun jadi ada melihat ada beberapa versi. Ada fakta baru yang kami juga tidak tahu dan menjadi tahu pada saat rekonstruksi. Salah satunya adalah masalah di dalam rekonstruksi tadi bahwa yang dilakukan oleh Alexa itu posisi si korban itu menghadap keluar. Itu menurut Febri. Di satu sisi lagi menurut Cumei bahwa korban itu menghadap ke dalam ruangan. Makanya tadi saya dengan penyidik dan dengan jaksa, saya komplain di sini berarti ada 2 versi, ya.
Yang satu membelakangi, yang satu menghadap. Yang menjadi urgensinya adalah bagaimana si pelaku itu melakukan penusukan, ya. Kalau misalnya di sisi dari membelakang, karena menurut rekonstruksi tadi pelaku itu memegang pisau itu begini. Nah, apakah mungkin ya dalam posisi membelakangi dia bisa menusuk tepat pada leher? Nah, contohnya ini, ya, ini dia sudah pegang begini lah, pisaunya. Dan bukan begini pisaunya, bukan. Jadi dia sudah melakukan begini pisaunya dan menusuk lehernya ini belakang. Nah, ini gini. Bukan, dari kiri. Oh, dari kiri. Oh, gini. Dia apakah kalau gini oke lah ya, lebih mudah. Tapi dia begini. Dengan posisi berdiri. Sambil ada satu orang menghalangi. Nah, tapi ada cumai di sini yang menghalangi ya. Ya. Nah, ini apakah mungkin? Ini. Dan sisi satu lagi, mereka dalam keadaan berhadapan. Nah, ini. Nah, begini. Nah, ini lebih masuk akal menurut saya. Hanya di sini juga lukanya korban juga akan menangkis kan. Dia melihat di sini masa dia aja dia gitu kan. Pasti dia juga akan menangkap gitu. Nah, ini yang kita perdebatkan, Pak. Kejanggalan terkait adanya perbedaan kesaksian bukanlah satu-satunya momen yang disorot pihak kuasa hukum keluarga korban. Pihak keluarga menyoroti pula pengakuan kuasa hukum para tersangka yang menjelaskan adanya pengaruh barang-barang haram di balik aksi keji yang dilakukan sang klien. Oleh karenanya, pihak kuasa hukum keluarga korban merasa pengakuan ini perlu didalami. Memang kalau di dalam rekonstruksi tadi, awalnya diawali dengan minum-minuman keras. Ada botol minuman keras di situ. Tapi apakah benar mereka di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan? Ini yang kita pun juga tidak menemukan. Hasil tes urinnya kan tidak ada. Yang mereka benar di bawah pengobatan, di bawah pengaruh obat-obatan atau tidak. Bisa saja itu kan dalilnya mereka. Bahwa mereka di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Tapi memang di dalam rekon itu diawali dengan minum-minum. Dari rekonstruksi tadi kan adanya alkohol, minuman-minuman. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, apakah dalam keadaan minum itu, apakah mereka masih bisa melakukan, artinya membawa jenazah, kemudian dia ikut juga melerai dan sebagainya gitu. Ini yang kita harus dalami, Pak. Menghilangkan nyawa seseorang ini tidak direncanakan, Pak. Tapi memang dalam keadaan tidak sadar, karena dalam keadaan mabuk dan obat. Jadi serta-merta pada saat itu melakukan pembunuhannya. Jadi bukan percobaan. Guna mencari informasi lebih lanjut, tim Cumi-Cumi lantas menggali pengakuan dari Ocha dan Heru selaku pemilik kamar kos tempat kejadian perkara. Mengingat kedua orang tersebut sempat pula ikut turun tangan dalam upaya melarikan sang korban ke rumah sakit. Lantas seperti apakah pengakuan dari Ocha dan Heru? Mungkinkah pula mereka juga mendengar suara mencurigakan dari kamar kos di momen kejadian perkara? Pada waktu itu saya sudah tidur. Pada waktu kejadian juga saya memang sudah tidur dan tidak tahu apa-apa. Kejadiannya saya tidak tahu, makanya saya tidak tahu. Pada waktu kejadian mereka ribut juga, saya tidak mendengar apa-apa. Saya tahunya dikasih tahu sama istri karena di sebelah sana tidurnya. Itu artinya ribut-ribut di Pebi, karena hanya Pebi aja yang di situ. Susul bisa ada apa-apa. Ya saya susul, udah ada korban yang tergeletak dan mau dibawa ke sini, di sini terlihat jelasnya. Saya juga nyusul ini ke belakang, cak gitu. Udah terlungkup, ya udah terlentang. Iya di sini, di depan gerbang. Yang saya tahu yaitu Feby teriak-teriak minta tolong. Itu pas jam sahur itu teriak-teriak minta tolong. Terus semua pada keluar. Terus aku nanya sama si Teteh, "Teh, ada apa?" Terus jawabannya itu yang punya rumah ibu katanya jatuh.
Ya otomatis lari keluar, pas dilihat bukan. Itu orang udah pada mau ngangkat. Sambil bingung gitu kan, akhirnya aku bilang, udah bawa aja ke ambulan, cepetan panggil ambulan gitu. Feby masih teriak-teriak, tolong angkat, tolong bantu, katanya gitu. Terus aku nanya, itu kenapa? Katanya kena begal, katanya gitu. Hanya langsung diangkat. Itu orang Indosat, terus sama yang di sini pada ikut ngebantu, termasuk tersangka juga ikut ngebantu ngangkat. Pasalnya, Hani selaku kakak kandung dari korban terlihat hadir secara langsung menyaksikan upaya perjuangan keadilan bagi sang adik. Dengan wajah lembab, tanda tak mampu lagi membendung air mata, Hani hadir dengan tegar menyaksikan satu persatu jejak perlakuan keji yang merenggut nyawa sang adik tercinta. Lantas, seperti apakah luapan kesedihan Hani usai menyaksikan jalannya rekonstruksi tempat kejadian perkara? Teteh yang ngerasain gak kuat, nahan sedih. Teteh gak kuat, lihat nahan sedih, lihat mereka adegan, gak kuat. Teteh sempat pingsan juga, gak kuat. Tadinya aku pingin marah sama 3 tersangka, cuman teteh gak bisa. Udah emosi, cuman gak bisa marah. Tapi emosi teteh. Kayak nggak punya dosa mereka tuh. Ngeliat kenal sama Cumei, kenal dia kan sempat di rumah, sempat dirawat sama almarhum Debo, kasih makan. Kalau sampai mau ngasih makan juga takut dimarahin sama Teteh, karena kan Teteh nggak suka sama Cumei. Cumei itu nggak ada sopan-sopannya kalau masuk ke rumah, selalu pakai sendal. Kan Debo kan adik Teteh selalu buka. Cumei kalau masuk nggak ada sopannya, nggak pernah bilang assalamualaikum. Dia itu diurus sama adik aku selama 2 tahun. Makannya adik aku punya beli baju, beli apa juga suka suka dibagi 2 sama Cumei. Dari makan, dari apa-apa selalu dibagi 2. Sempat berantem sama aku, adik aku karena nggak suka sama Cumei, cuman minta keadilan aja Teteh mah, seadil-adilnya untuk kasus adik aku, biar tenang adik akunya. Itu aja. Nah, minta 3-3-nya aja di penjara, karena yang arahin ada berencana ada pembunuhan itu bikin panas tuh Feby. Jadi harus 3-3-nya harus di penjara, harus bisa ngerasain. Hancur benar nampaknya hati Hani menyaksikan rekonstruksi tempat kejadian perkara. Namun dengan ini keyakinannya menjadi semakin bulat untuk mengejar keadilan bagi sang adik dan dapat menjebloskan ketiga tersangka ke dalam penjara. Dan secara eksklusif kepada tim cumi-cumi.com, Hani dengan suara bergetar menuturkan sebuah kalimat yang sungguh menyayat hati. Hani meminta agar semua orang yang ada di tanah air Indonesia bisa memanjatkan sebuah doa untuk sang adik tercinta. Permisa, aku mohon minta doanya untuk almarhum Debo adik saya di tempat kejadian. Debo meninggal, kalau berkenan mohon kita bersama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Serangkaian aksi keji yang merenggut nyawa Dibo memang berhasil membuat publik kehabisan kata-kata. Nyawa seorang wanita yang masih begitu muda harus melayang begitu saja di tangan orang-orang di dekatnya. Mirisnya lagi, pelaku yang dijadikan tersangka hanyalah 1 orang, sedangkan 2 orang lainnya dijadikan tersangka atas dugaan tindakan menghalangi penegakan hukum. Kenyataan inilah yang menjadi poin penting perjuangan pihak kuasa hukum keluarga korban. Pasalnya, mereka merasa ketiga tersangka harus mendapatkan hukuman yang sama, tidak dibeda-bedakan seperti sekarang ini.
Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum para tersangka, serta bagaimanakah pula luapan kekecewaan pihak keluarga? Saya sebagai seorang advokat memandang ini, kita harus highlight dulu sebelumnya. Di dalam kasus ini kita harus highlight, kita harus cetak tebal, ini adalah pembunuhan. Ingat, pembunuhan. Jadi dalam satu peristiwa, ada 3 orang dan ada 1 korban. Ya, ada 3 terduga pelaku dan ada 1 korban. Yang mana 1 yang menusuk, ya, dan 2 lainnya ditersangkakan atas kasus yang berbeda. Nah, menurut saya ini merupakan suatu kecacatan dan penyesatan dalam penyidikan. Kenapa? Karena dari rekonstruksi yang kita lihat bersama-sama dan teman-teman media juga turut menyaksikannya. Dari rangkaian peristiwa tadi, 1 orang menusuk, apakah 2 orang lainnya itu dinyatakan tidak terlibat sama sekali? Malah dinilai hanya menghalangi proses penyidikan. Nah, ini menurut saya penyesatan dalam penyidikan. Kalau yang 2 itu dia tidak sama sekali melakukan atau memegang atau apa. Dia juga kaget yang 2 itu, Pak. Bahkan yang 1 Melani itu dilempar botol, Pak, karena mencegah. Dan ditemukan juga fakta ya Pak Yopi ya, bahwasannya dari pengakuan 2 tersangka lainnya, bahwasanya pisau itu diminta untuk dibelah 2, lalu dipencar nih buangnya oleh saudara Feby. Nah, ini kan artinya apa? Ada upaya menutupi suatu tindak pidana pembunuhan, yang mana ini satu rangkaian loh, Mas. Maka saya bilang harusnya yang 2 tadi itu di TSKK-nya bukan obstruction of justice, akan tapi turut serta. Karena ini nyawa manusia. Maka daripada itu saya juga memohon pada Bapak Kapolri, ya, tolong beri atensi lebih atas kasus ini. Ya mungkin mereka dalam keadaan terdesak, Pak, karena mereka kawan itu berempat kan. Dalam keadaan takut bagaimana menyelamatkan temannya yang masih hidup. Pada saat itu masih hidup korban, Pak. Menyelamatkan kemudian terjadi, akhirnya membuat rekayasa seperti itu, Pak. Kepada teman-teman media juga saya minta tolong. Pada masyarakat juga, bantu kami tidak bisa bekerja sendiri di sini. Bantu kami kawal kasus ini supaya kami bisa memberikan keadilan kepada Dibo dan keluarganya Dibo. Justice for Dibo, rest in peace Dibo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.